Halo teman-teman guru dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di video kedua dari Time Management Strategies. Ya, video ini adalah part nomor 2, oleh karena itu saya sarankan buat teman-teman yang belum lihat part pertama, setelah nonton video ini jangan lupa untuk mampir ya, dan lihat bagaimana di video tersebut kita bahas strategi-strategi untuk menjaga fokus dalam pekerjaan kita. Ngomong-ngomong soal time management strategies, kita tahu bahwa kita nggak mungkin untuk nambah waktu. Kita nggak mungkin nih doa sama Tuhan, Tuhan, instead of 24 hours, gimana kalau kita dalam satu hari punya 30 jam, biar aku bisa selesaiin nih kerjaan-kerjaanku yang banyak. Atau kita juga mungkin nggak bisa untuk eliminate kerjaan-kerjaan yang memang jadi tanggung jawab kita. Duh, enaknya ini nggak usah dikerjain ya. Duh, aku bisa nggak ya buang pekerjaan yang ini? Well, anyway, salah satu yang kita bisa lakukan dan kontrol adalah fokus kita pada saat kita mengerjakan sesuatu. Nah, di part nomor 2 kita akan berbagi strategi-strategi praktis dalam mengelola pekerjaan. Saat pertama kali saya menjadi seorang guru di sekolah, saya mendapati ada ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dalam timeline yang berbeda-beda. Ada pekerjaan yang timelinenya saya harus kerjakan dan kumpulkan dalam jangka waktu 1 tahun ajaran. Ada pekerjaan yang saya harus selesaikan atau kumpulkan tiap semester. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan atau kumpulkan tiap term atau 3 bulan. Ada juga pekerjaan yang saya harus selesaikan dalam jangka waktu 1 unit pembelajaran. Nah, teman-teman, bagaimana strategi saya dalam menghadapi hal ini adalah pertama, saya list semua pekerjaan tersebut. Dan kemudian saya kasih timeline dan waktu. Mana pekerjaan yang saya harus selesaikan dalam 1 tahun ajaran, mana pekerjaan-pekerjaan yang 6 bulanan, mana yang 3 bulanan, mana yang 1 bulanan. Dan saya nggak lupa untuk selalu melakukan planning. Teman-teman, banyak orang yang berpikir bahwa planning itu buang waktu. Padahal sebenarnya planning itu sangat sangat berkontribusi pada pengelolaan waktu kita. Dengan melakukan planning, kita jadi nomor 1, nggak kelupaan akan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang nomor 2, kita tidak kehabisan energi. Kalau kita bingung-bingung, aduh, hari ini aku harus ngerjain apa ya? Deadline terdekat apa ya? Nah, dengan melakukan planning, kita sudah mengurangi masa-masa di mana kita harus bingung nih ngerjain apa. Jadi, buat saya planning itu nomor 1. Ada quotes yang terkenal, saat kita bisa melakukan planning dengan lebih baik, sebenarnya 50% dari goal tersebut udah tercapai. Oleh karena itu, saran saya harus kita buat planning yang jelas. Gimana cara planningnya? Tadi seperti saya sebutkan, list semua pekerjaan teman-teman. Apa saja yang harus teman-teman lakukan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam mungkin komunitas yang lain, atau di dalam kegiatan kerohanian, atau di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi, atau di dalam keluarga. List semuanya apa yang menjadi goal dan planningnya teman-teman untuk teman-teman kerjakan atau lakukan. Nah, penting banget untuk melakukan ini secara simultan karena kadang-kadang hari-hari yang kita habiskan itu nggak match dengan goal besar yang kita mau tuju. Hari-hari yang kita habiskan tiap harinya, pekerjaan kita tiap harinya, ternyata nggak nembak dengan goal jangka panjang kita. Oleh karena itu, perencanaan ini harus dilakukan secara simultan, dan goal jangka panjang harus terus direview secara berkala. Jadi yang pertama, tuliskan semua kegiatan teman-teman, goal dan lain-lain, pekerjaan yang harus diselesaikan, dan lain-lain dalam jangka waktu mungkin 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu. Nah, saya juga menyarankan untuk teman-teman melakukan perencanaan mingguan. Apa yang saya lakukan selama ini adalah setiap hari Minggu, saya selalu menyediakan 30 atau 40 menit untuk saya review goal saya, jangka menengah dan jangka panjang, dan juga goal saya untuk minggu tersebut. Itu membantu saya sekali untuk menentukan fokus saya pada minggu-minggu ke depan. Ya, setelah teman-teman sudah list semuanya, maka hal kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah masukkan ke dalam diagram ini. Ini diagram yang cukup terkenal, teman-teman, di mana teman-teman bisa divide antara mana yang urgent dan mana yang important. Ngomong-ngomong soal urgent dan important, seringkali kita caught up atau kita tertangkap basah melakukan hal-hal yang urgent tetapi nggak terlalu important. Nah, dari semua list-list tersebut, teman-teman bisa masukkan nih mana yang penting, mana yang urgent. Jangan lupa untuk sebenarnya nomor 1 fokus dan prioritas kita itu adalah mengerjakan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang urgent saja. Hal-hal penting kalau nggak urgent dan kita nggak lakukan, maka hanya dalam waktu hitungan hari atau hitungan bulan, maka hal penting tersebut bisa jadi hal yang urgent di kemudian hari. Nah, salah satu contoh hal yang penting tapi kita lupa untuk melakukan dan nggak memasukkannya ke dalam planning adalah olahraga. Olahraga tampaknya bukan sesuatu yang urgent, tetapi kita semua tahu bahwa olahraga adalah hal yang penting.
Nah, bayangin kalau kita nggak masukkan itu menjadi salah satu prioritas, maka dalam hitungan waktu kita akan kehilangan stamina tubuh dan lain-lain. Akhirnya toh ini menjadi hal yang urgent buat setiap kita. Oleh karena itu ini dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan ya teman-teman dalam mengatur waktu, mana yang urgent dan mana yang important. Masukkan ke dalam list-list tersebut dan fokuskan energi dan waktumu untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Untuk hal-hal yang nggak penting dan nggak urgent, so let it go, kasih aja ke orang lain atau drop aja sekalian karena mungkin pada saat mengerjakan hal itu nggak nambah value dalam hidup kita. Jangan lupa, kadang kita pikir hobi itu nggak urgent dan nggak important, tapi sebenarnya hobi bisa kasih kita kembali energi yang positif, kita makin semangat, makin termotivasi. So, kalau saya sendiri berpikir bahwa mengerjakan hobi sebenarnya adalah hal yang important but not urgent. So, itu tergantung dari kebijaksanaannya teman-teman sendiri dalam mengelola waktu dan melakukan planning. So, nomor 1 dalam mengelola waktu diperlukan yang namanya planning. Jangan lupa untuk selalu melakukan perencanaan akan apa yang teman-teman mau lakukan, baik itu mingguan ataupun harian. Jangan lupa untuk selalu review goal jangka menengah dan goal jangka panjang kita. Oke, so nomor 1 planning, nomor 2 apa nih? Nomor 2 sebenarnya udah tercover di video part pertama. Stay focus. Jadi kalau udah punya planning, udah set waktu, maka gunakan waktu tersebut dengan sungguh-sungguh. Hindari distraksi dan upayakan kita benar-benar menggunakan waktu tersebut dengan baik dan bijaksana sampai goal tersebut tersampaikan. Nah, yang nomor 3 nih, yang terakhir, buat yang ternyata kalau planningnya nggak match, kok aku susah fokus dan lain-lain, maka nomor 3, semua teman-teman jangan lupa bahwa it takes time and process, nggak masalah. Yuk sama-sama belajar, yang namanya fokus itu juga seperti skill, harus dilatih. Planning juga seperti skill, harus dilatih. Intinya jangan mudah menyerah, terus lakukan yang terbaik. Buat teman-teman di sini yang saat-saat ini lagi burn out karena banyak pekerjaan dan lain-lain, jangan lupa untuk take time juga untuk istirahat dan recharge and refresh yourself. Recharge and refresh itu termasuk hal yang important and urgent to do. So, masukkan rest time atau me time ke dalam planningmu juga ya, jangan lupa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat terutama buat teman-teman guru yang saya tahu hari-hari ini mungkin banyak banget yang ada di pikirannya dan banyak banget yang ada di tangannya, sampai laptopnya panas, handphonenya panas. So we are all in this together. Stay strong, ayo sama-sama bertumbuh. Dengan makin kuat dan makin baiknya kita, maka kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita skill yang sama. Oke teman-teman, so tetap semangat para guru-guru Indonesia.